Selamat datang teman-teman di episode ketiga 1001 Kisah Dongeng Khurafat Habib. Di episode ketiga ini kita akan membahas tentang seorang faqih muqaddam yang diakui sebagai seorang wali akar spiritual dari kalangan Habib Ba'alawi. Bahkan saking walinya, beliau ini pernah dikisahkan pernah mi'raj 70 kali bertemu dengan Allah. Dan ternyata kisahnya tidak berhenti sampai dia mi'raj 70 kali itu. Di dalam dongeng yang ingin kita bawakan kali ini, di mana faqih muqaddam pernah mengaku sebagai Allah. Al-Faqih Muqaddam atau yang bernama Muhammad bin Ali Ba'alawi adalah seseorang yang dianggap ulama besar di Tarim, Hadramaut, Yaman, dan diakui sebagai pendiri tarikat Alawiyin. Di dalam sejarah para habaib, beliau ini terkenal teman-teman. Terkenal sebagai ahli fikih, ahli hadis, bahkan diakui sebagai mufti yang mencapai derajat mujtahid mutlak. Tapi bohong. Namun dengan beberapa gelar, beberapa pengagungan yang sedemikian rupa ini, ada satu kisah yang dimana membuat kita perlu untuk membahasnya agar mengajak orang-orang berpikir keras dengan cerita semacam ini. Yang dimana di dalam kitab Al-Mashra'ur Rawi ada salah seorang Habib yang menceritakan tentang kisahnya Al-Faqih Muqaddam ini, yang dimana Al-Faqih Muqaddam mengaku sebagai Allah, teman-teman. Ini bukan suatu yang baru sebenarnya, yang dimana sebelumnya juga mereka memang sering mengakui bahwa kalangan habaib, salah satu orang habib, salah dua orang habib diakui sebagai Allah dan bisa mengabulkan hajat. Dia ngikuti Al-Quran tapi nggak. Maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan, dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Nggak ngikuti. Apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat? Habaib, ente juga sesat. Di dalam kisahnya ada seorang Arab Badui yang bertanya kepada seorang Habib ini, yang dimana pertanyaannya langsung to the point. Apakah Muhammad bin Ali itu adalah Allah? Maka dengan lantang Habib tersebut atau Faqih Muqaddam itu menyahut, ya, aku adalah Allah. Katanya begitu. Nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Di dalam kitab yang lain yang berjudul Al-Jawharus Syaffaf fi Manaqib Ashraf disebutkan suatu hari teman-teman Al-Faqih Muqaddam ini pernah keluar menuju suatu jalan di kota Tarim, dan jalan itu dilalui oleh berbagai macam kalangan orang, entah itu wali, entah itu binatang, entah itu orang Arab Badui. Dan kebetulan pada saat itu dia bertemu dengan Arab Badui. Lalu Al-Faqih Muqaddam itu sedang berdiri di pinggir jalan tersebut, lewatlah seorang Arab Badui yang sedang membawa mungkin karung atau apa begitu yang berisi pelepah kurma, teman-teman. Lalu Syekh Faqih Muqaddam ini menghentikan langkah dari seorang Arab Badui itu dengan cara apa? Menawar apa yang dibawa oleh Arab Badui tersebut. Namun alih-alih menjualnya, orang Arab Badui tersebut malah menolak, teman-teman. Karena mungkin tawarannya tidak sesuai, ya. Kan biasa pernah diceritakan juga kalau seorang Habib ketika ingin makan kacang, dia malah bukan membeli kacang, tapi malak kacangnya, teman-teman. Nah, mungkin Al-Faqih Muqaddam ini di dalam kisah tersebut bukan malah ingin membeli, tapi malak. Mungkin malak. Karena apa? Mungkin dinegonya terlalu rendah. Dan si Arab Badui tersebut gak mau menjual pelepah kurma itu dengan harga yang terlalu murah. Mungkin perdebatan yang cukup sengit antara orang Badui dengan Al-Faqih Muqaddam itu, orang-orang jadi menghampiri mereka dengan mengatakan, jual itu, pelepah kurma itu jual saja kepada sang syekh, kata orang-orang di sekitar. Tapi si Arab Badui tetap kekeh, teman-teman. Mungkin negonya kurang layak Al-Faqih Muqaddam, jadi belum mau menjualnya. Kemudian datang juga seorang Habib, teman-teman. Yang dicerita itu adalah seorang faqih yang sangat agung dan juga memiliki julukan imam yang sangat sempurna, teman-teman. Dia bernama Habib Ahmad bin Abdurrahman Abu Alawi. Nah, di momen ini orang Arab Badui tersebut diyakinkan oleh si Habib, teman-teman, dengan menceritakan karomah mungkin bahwa Al-Faqih Muqaddam pernah mi'raj 70 kali, pernah begini, pernah begitu, sehingga apa? Membuat si Arab Badui tercengang-cengang, terplongo-plongo karena dari cerita
sang Habib. Sama-sama Habib ini kan. Faqih Muqaddam Habib, yang satunya juga Habib. Mungkin melihat dari cara sang Habib ini menjelaskan tentang Al-Faqih Muqaddam, bahwa Al-Faqih Muqaddam ini punya berbagai macam keutamaan, sampai keutamaannya serupa dengan Allah. Serupa, teman-teman. Jadi apa yang dimiliki Allah, mungkin Al-Faqih Muqaddam di dalam cerita si Habib Abdurrahman tersebut, si Habib Ahmad tersebut, seperti itu kisahnya. Sebagaimana di Indonesia kan begitu cerita Syekh Faqih Muqaddam ini. Ceritanya kan penuh dengan kehebatan yang sangat luar biasa. Lalu apa yang terjadi, teman-teman? Setelah si Arab Badui ini mendengar cerita dari sang Habib, si Arab Badui tersebut langsung bertanya, apakah dia ini, Syekh Muhammad bin Ali atau Al-Faqih Muqaddam ini adalah Allah? Lalu apa jawaban dari sang Habib? Habib Ahmad maksudnya. Habib Ahmad sebelum membuka mulutnya untuk memberikan jawaban, Faqih Muqaddam langsung maju ke depan, teman-teman, dengan suara yang sangat lantang menyebutkan, iya, aku adalah Allah. Kata Al-Faqih Muqaddam begitu, bukan kata Harry Pras ya, dan ini ada di kitab mereka. Lalu di saat itulah sang Arab Badui pingsan, teman-teman. Bukan malah terjadi negosiasi, bukan malah terjadi transaksi jual beli dengan Tuhan ya. Sekalian mereka ini harusnya menyebut Allah itu orang. Karena apa? Sudah diyakini Allah serupa dengan makhluk. Ini di dalam kitab Ba'alawi nih, di kitab para habaib, teman-teman. Jadi keutamaan, keramat, kesaktian, kehebatan dari sang Habib ini sangat luar biasa panjang dan banyak, teman-teman. Sehingga apa? Membuat orang-orang yang bertemu dengan dia, katanya di dalam kisah, terkagum-kagum, terpingsan-pingsan, terpelongo-pelongo. Dan ini adalah episode ketiga yang paling konyol yang ingin saya jelaskan kepada kalian, di mana ada orang yang sampai berani mengaku dirinya adalah Allah. Kita tahu sendiri dalam Al-Quran bahwa Allah itu tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Ini kata Allah, Allah itu tidak serupa dengan apapun dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Lalu apakah ketika orang-orang mendengar kisah dari Al-Faqih Muqaddam ini, dari kitab Ba'alawi ini, akan meyakini perkataan tersebut benar? Bagi mereka yang terdoktrin dengan keramat-keramat habaib, dengan doktrin-doktrin khurafat habaib, mereka akan sekonyong-konyong percaya tanpa menimbang sedikit pun dengan Al-Quran ataupun Al-Hadis. Habib loh. Ini seorang Habib. Nabi SAW saja tidak pernah sampai seperti itu, teman-teman. Mau kalian jungkir balik, cari di kitab hadis sahih tentang ucapan Nabi SAW yang berani dia menyetarakan dirinya dengan Allah, aku adalah Allah. Tidak akan pernah kalian jumpai, tidak akan pernah kalian temui. Tapi kalau di dalam kitab Habib, kalian akan menjumpai banyak hal seperti itu. Dan ini bukan cuma kita jumpai di dalam kitab-kitab mereka, tapi kita bisa jumpai di dalam ceramah-ceramah mereka. Dikisahkan seorang maman penjual kacang keliling mati dalam kondisi yang fasik, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dia. Tapi karena dia cinta kepada habaib, apa yang terjadi, teman-teman? Di dalam kuburan dia mendapatkan tiket masuk surga VIP. Ya, kalau ditanya sama malaikat, gak usah dijawab, man, masuk saja ke surga, bawa tiket ini. Bahkan di dalam kuburan, teman-teman, ada doktrin konyol dari mereka. Ketika seorang muhibbin meninggal, ditanya oleh Munkar Nakir, man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ma kiblatuka, semua pertanyaan tersebut dijawab satu jawaban, Habib Abdullah Al-Haddad. Ketika kalian memiliki masalah, persoalan yang tidak bisa kalian selesaikan, pergi ke kuburan habaib, hari itu juga terkabul. Kalau kalian ingin berdoa, sebut ya Umar Muhdhar, ya Habib Muhsin, ya Habib Abdullah Al-Haddad, ya Habib Fulan, Habib Fulan, Habib Fulan, ikdi hajatina, penuhi hajat kami. Karena lisan mereka sulit menyebut nama Allah, teman-teman. Karena mereka meyakini Allah tidak maha mendengar dan maha melihat. Kita butuh perantara untuk menyampaikan doa kita kepada Allah. Ini ajaran kultus dan pengeramatan kubur. Sehingga apa? Jangankan Habib yang masih hidup, yang mati pun kita harus puja-puji. 4 imam mazhab loh, 4 imam mazhab ini tidak pernah di dalam kitabnya mengajarkan kita untuk berdoa minta kepada Nabi, minta kepada Habib Fulan, minta kepada para sahabat yang sudah meninggal. Abbas, teman-teman, Umar bin Khattab tidak datang ke kuburan Nabi untuk minta-minta di sana, tapi meminta Abbas untuk berdoa kepada Allah, karena dia adalah
paman dari Nabi SAW. Abu Bakar gak datang ke kuburan Nabi. Perhatikan teman-teman, perhatikan dengan sangat-sangat memperhatikan ketika ada suatu problematika di dalam kehidupan mukmin, seorang muslim, atau di dalam kehidupan para sahabat, panceklik, konflik saudara, perang saudara. Di dalam kisah Habib, orang-orang dengan sangat mudahnya meminta petunjuk kepada Nabi, teman-teman. Kalau ada persoalan, minta ini, minta itu, minta ini, minta begitu. Sehingga apa? Minta Nabi hadir pun mereka bisa. Lantas kenapa para sahabat ketika ada konflik besar, perang saudara Muawiyah dan Ali dengan Aisyah, tak sedikit pun Nabi SAW diminta bangkit dari kubur untuk melerai itu semua? Ayo, saya ngajak kalian berpikir. Doktrin dari Habib ini membodohi kalian, membuat kalian dungu beragama. Sehingga apa? Mempercayai dongeng-dongeng yang seperti ini, sampai-sampai Al-Faqih Muqaddam ngaku Tuhan pun kalian percaya. Oh enggak, tafsirnya itu bukan begini begitu. Iya, bagi kalian akan ditafsir sedemikian rupa. Tapi pada kenyataannya, visi misi dari kitab-kitab Ba'lawi yang berisi tentang dongeng-dongeng itu adalah pengkultus kepada golongan mereka. Jadi memang sengaja saya memberikan pembahasan khusus seputar keramat Habib ini agar ngajak orang berpikir. Dan sampai di sini dulu kisahnya. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian berpikir. Dan sampai bertemu di episode keempat, edisi 1001 Dongeng Khurafat Habib. Saat mereka dengar dulu-dulu, waktu di